Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kita punya Tuhan yang besar ya. Tiada seperti Tuhan, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Doa firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara, bersama kita akan tundukkan kepala dan kita akan masuk dalam doa lebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa
kasih dan anugerah. Hamba mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, di mana Engkau masih berkenan mengizinkan kami untuk menyelenggarakan Tuhan ibadah secara Zoom dalam ibadah pendalaman Alkitab. Tuhan, kiranya Engkau hadir dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, mengurapi hamba-Mu, mengurapi para pendengar, baik mereka yang saat ini Tuhan sudah siapkan diri, juga dengan perjamuan kudus yang sebentar kami akan makan dan minum bersama. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, agar dapat menjelaskan firman-Mu Tuhan, seperti yang Engkau kehendaki. Segala bentuk pekerjaan iblis yang akan mencoba mengganggu jalannya ibadah kami usir dalam nama Yesus. Perintahkan pergi keluar dari tempat ini. Tuhan bersama dengan kami dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Eliahan. Haleluya. Ya, saudaraku, kita berkesempatan malam hari ini untuk kembali mempelajari firman Tuhan, khususnya dalam kitab Wahyu, ya. Pasal yang ke-16, ya. Kita sedang mempelajari tentang ketujuh malapetaka, ya. Malam hari ini kita akan menekuni malapetaka yang keempat, yaitu yang terdapat di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, ya, biar nanti dibacakan oleh Henry. Silakan ya. Pasal 16 kitab Wahyu ayat 8 dan 9. Cawan yang keempat Wahyu ditumpahkan. 16 Ya. ayat 8 dan 9. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Iya, untuk menghanguskan manusia dengan api. Ya, ini luar biasa ya. Ketika cawan yang keempat ditumpahkan, ya, di mana matahari pada waktu itu sangat menyengat sekali panasnya, sehingga membuat manusia itu hangus, ya, mungkin ya bahasa lainnya itu gosong begitu ya, kulitnya terkelupas, ya. Ini belum neraka, ya. Ini masih ada di bumi ini, ya, tapi mereka sudah mengalami siksaan, ya. Ayat yang ke-9. Ayat 9, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Memuliakan Dia, ya. Saudara, kita melihat ya, kalau pada waktu itu manusia sudah mengalami penderitaan yang hebat, ya, dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, tapi mereka masih menghujat nama Allah, ya, nama Allah yang berkuasa itu dihujat, ya, berarti mereka itu sudah tergolong manusia yang bakal akan binasa, ya. Tapi mereka akan mengalami siksaan ini, ya, yaitu pada waktu matahari, pada waktu itu panasnya menyengat sekali, ya. Nah, ini terjadi pada saat cawan murka Allah yang keempat ditumpahkan, ya. Dan yang menjadi sasaran sekarang adalah matahari. Matahari yang menjadi sumbernya panas, ya, berubah menjadi api yang menghanguskan manusia. Manusia dihanguskan oleh api yang dahsyat, ya, kata ayat 9 tadi. Bentuk hukuman Allah dalam cawan ini begitu dahsyat, ya, di mana manusia disiksa dengan api yang dahsyat. Namun sekalipun demikian, mereka juga tidak bertobat, ya, dikatakan dalam ayat 9 tadi. Mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia, ya. Pintu pertobatan sudah tertutup pada waktu itu. Pada waktu itu manusia menjadi bertambah keras hatinya. Ya, kita ingat Fir'aun, ya. Artinya menjadi bertambah keras, sudah tidak bisa dilunakkan lagi, sebab Allah yang mengeraskan hati, ya, Fir'aun pada waktu itu. Nah, di sini, ya,
mengingatkan kita bahwa waktu yang diberikan Allah untuk bertobat itu adalah sekarang. Ya, sekarang inilah waktu untuk bertobat. Sebab ada saatnya pintu kemurahan Allah itu ditutup. Ya, kalau saat ini pintu kemurahan Allah itu masih dibuka, ya, berarti masih memberi peluang kepada manusia, kesempatan maksudnya ya, untuk bertobat, untuk memperbaiki hidup yang salah, yang penuh dengan dosa, ya, yang ada di dalam bayang-bayang hukuman Allah. Itu sekarang ini kita diberi kesempatan, paling nanti itu sudah tidak ada lagi. Coba sekarang kita baca dalam kitab Roma, ya. Suratan Roma pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, Roma pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Roma 2 ayat 4 sampai dengan yang 11. Ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, Ya. kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Ya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Iya. Jadi maksud kemurahan Allah itu adalah untuk menuntun engkau ke arah pertobatan. Ya, saudara, kalau waktu kesempatan sekarang ini tidak dipergunakan, ya jangan salahkan Tuhan. Kalau kemudian orang itu akan mengalami ya satu siksaan di dunia, belum nanti ya di neraka, ya, di bumi. Dikatakan pada waktu itu terbakar mereka sampai hangus, ya, karena waktu kemurahan Allah itu dihinakan, dianggap sepi. Nah, kita lihat kesabarannya, ya, dan kelapangan hatinya. Saudara, kesabaran Allah itu diibaratkan kalau saudara pegang karet gelang, ya, karet itu saudara tarik, itu bisa molor memang ya, molor. Ditarik lagi bisa molor. Tapi sampai di mana batas, ya, batas lenturan dari karet itu. Begitu ditarik terus, akhirnya apa? Putus. Demikian juga kemurahan Allah. Ya, kemurahan Allah, kalau itu dianggap sepi, ya kesabarannya juga, kelapangan hatinya, maka sudah berarti orang ini mengundang murkanya Allah. Sedangkan kemurahan Allah itu adalah untuk menuntun engkau ke arah pertobatan. Ya, lanjutkan kemudian ayat yang kelima. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun. Ya, saudara, kita lihat ya, kerap kali ya tanpa disadari ada orang ya, ada orang Kristen itu yang mengeraskan hati, walaupun mereka beribadah, bahkan mereka juga melayani, ya, tetapi hatinya masih mengeras, ya. Nah, itu bisa dilihat apa sih? Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Jadi orang Kristen yang tidak mengalami perubahan dalam hidupnya itu adalah orang yang mengeraskan hati. Nah, kalau sudah terbiasa mengeraskan hati, firman Tuhan bilang apa? Menganggap sepi kemurahan Allah, dan itu akan mengundang murka Allah. Sebab kesabaran Allah ada batasnya. Ya. Kemudian ayat yang ke-6. 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Iya, jadi orang yang mengeraskan hati itu bagaikan menimbun murka atas diri mereka sendiri, ya. Jadi mengundang murkanya Allah. Kok tidak mau bertobat juga. Sudah sekian lama ditegur, dinasihati, ya itu seperti yang Rasul Paulus katakan, apa yang kau kehendaki, aku datang dengan kasih, dengan lemah lembut, atau dengan cambuk. Jadi akhirnya cambuk inilah ya yang mengena orang yang mengeraskan hati. Hati-hati, ya, jangan sampai kita terkena cambuknya Tuhan, karena kita sering menganggap sepi kemurahan Allah. Ya, ayat yang ke-6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya.
Jadi jangan dianggap perbuatan-perbuatan yang saudara lakukan itu ya, ya tentunya ini bukan perbuatan yang baik, tapi perbuatan yang tidak baik ya. Mungkin itu dosa, ya kejahatan, ya mungkin dalam dalam perbuatan yang kotor, najis ya. Itu nanti akan dijadikan satu saksi ya. Jadi orang itu tidak mungkin bisa menutup dirinya atau membela dirinya sebab perbuatannya itu yang menjadi saksi. Ya, Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Perbuatannya bagaimana? Nah, itu sebabnya kalau kita melihat ya, kerap kali ya kalau kita datang dalam upacara ya upacara duka, kerap kali juga kita mendengarkan kata sambutan ya untuk keluarganya ya, menulis sambutan untuk meminta maaf atau minta ampun kesalahan dari almarhum ya lagi hidup ya dan sebagainya. Saudaraku, kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan ada kalanya ya bahkan kerap kali orang itu salah ya, salah dalam melakukan sesuatu ya, suatu doa ya, suatu doa. Jadi sepertinya kalau orang mati itu mestinya itu harus dihukum ya, nantinya akan dihukum itu karena doa itu bisa dipindahkan. Oh itu tidak mungkin, tidak mungkin. Perbuatannya itu yang akan mengikuti mereka, ya mereka yang sudah mati itu. Jadi selagi kita hidup ini adalah kesempatan untuk kita boleh memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Jangan nanti kalau sudah mati tidak ada waktu untuk bisa berubah. Jadi perbuatan baik, perbuatan jahat itu dilakukan ketika masih hidup di bumi ini. Lanjutkan ayat 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari Ya, kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. ya itu buat mereka yang tekun berbuat baik, hidup kekal. Ya, itu adalah satu tempat atau satu upah ya bagi orang yang melakukan perbuatan baik. Sebaliknya ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak Ya, taat kepada kebenaran, melainkan ya, taat kepada kelaliman. ya. Di situ dikatakan murka dan geram. Jadi ini ada kaitannya sebagai dengan cawan yang ditumpahkan ya, cawan yang keempat tadi atas matahari, manusia dibakar sampai hangus. Itu murkanya Allah. Cawan itu berisi murkanya Allah ya. Itu Allah sudah geram ya melihat tingkah manusia yang sudah tidak mau bertobat. Bahkan pada saat itu pun mereka masih menghujat Allah. Jadi Allah itu benar-benar murka dan geram. Ya, ayat yang ke-9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Ya. Yahudi dan juga orang Yunani. Nah, ini ya penderitaan kata firman Tuhan dan kesesakan akan menimpa orang yang hidup yang berbuat jahat. Jadi itu sudah pasti. Jadi jangan dikatakan nanti bisa minta ampun kalau kita ini sudah mati. Oh, itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Waktu kita sudah mati itu sudah akhir ya. Kalau kita mau mendapatkan pengampunan ya dari Tuhan itu adalah selagi kita masih hidup. Itu sebabnya ya kita masih diizinkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat ya ada orang sakit, ya ada orang sakit, kadang-kala orang itu sampai lama ya dia menderita sakitnya, itu sebenarnya adalah waktu di mana orang itu untuk memperbaiki diri, walaupun harus mengalami penderitaan karena sakit itu, supaya dia bisa meminta ampun kepada Tuhan atas perbuatannya, baik kepada sesama manusia, terlebih kepada Tuhan. Ya, itu dilakukan pada waktu mereka itu masih hidup. Sekali lagi ya, bukan pada waktu mati. Ya, jadi jangan mengangkat kalau mati sudah habis perkara. Oh tidak, ya paham itu jelas salah. Ya salah. Jadi kalau kita mau mendapatkan pembalasan dari Tuhan, yaitu hidup kekal tadi dikatakan dalam ayat sebelumnya tadi, maka kita harus memperbaiki segala perilaku kita, ya kelakuan kita. Sebab di situ dikatakan penderitaan dan kesesakan akan menimpa orang yang hidup yang berbuat jahat, ya. Pertama-tama orang Yahudi, orang Kristen, dan juga orang Yunani, orang kafir,
Ya, ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Yang Pertama-tama berbuat orang baik. Yahudi dan juga orang Yunani. Iya, jadi ada upahnya, ya. Ada upahnya. Kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera itu diberikan kepada orang yang berbuat baik. Baik itu orang Yahudi, ya, mewakili orang percaya, beriman, maupun juga orang kafir, orang Yunani. Kita ini memang berasal dari orang kafir, ya, tapi kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi berarti kita menjadi orang Yahudi secara rohani, ya, secara rohani. Ayat 11 kemudian, Sebab Allah tidak memandang bulu. Allah tidak memandang bulu. Jadi ini kena-mengena dengan Yahudi, ya. Sebab kalau orang Yahudi itu punya punya apa itu, punya pendapat, ya, punya pemikiran bahwa dia adalah bangsa yang terpilih. Untuk itu sebab ya mereka mengatakan untuk apa harus berbakti kepada Tuhan, harus memperbaiki kesalahan, harus, ya, ibadah. Nggak perlu. Loh, kenapa? Karena kita itu bangsa pilihan. Dan nanti Tuhan pasti memilih kita. Nah, ternyata paham itu juga diikuti, ya, dengan orang-orang yang salah dalam menerima firman Tuhan. Ya, mereka mengatakan sekali selamat tetap selamat, itu, ya, dikatakan begitu. Padahal sebenarnya bukan seperti itu saja. Orang yang sudah percaya dan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah itu yang selamat. Tapi kalau orang itu walaupun sudah percaya tapi dia hidup menurut roh, ya, menurut rohnya Allah, maka orang itu juga tidak akan selamat. Ya, jadi paham sekali selamat tetap selamat itu paham yang sesat. Ya, biar kita mengerti akan hal ini. Baik, kita teruskan. Jika kemuliaan Allah itu diabaikan, maka manusia itu harus berurusan dengan murkanya Allah. Ya, murkanya Allah. Pada cawan yang keempat ini Allah menggunakan api untuk menghanguskan manusia. Ya, tidak main-main Allah, ya, mentumpahkan cawan itu ke matahari, ya, itu akhirnya matahari menjadi begitu panas, ya, begitu panas sehingga dihanguskan oleh api itu. Dalam surat Ibrani 12 ayat 29 dikatakan di situ, ya, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Coba dibaca Ibrani 12 ayat 29. Ya. Allah api yang menghanguskan. Ya. Ibrani 12 ayat 29. Ibrani 12 ayat 29, sebab Ya. Allah kita adalah Ya. api yang menghanguskan. Iya. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudaraku, kalau itu dalam bentuk, ya, hukuman, memang itu api yang benar-benar membakar, ya, membakar dan hangus. Tetapi api yang sekarang ini, ya, sekarang ini kita juga, ya, mengalami disucikan dengan api pengujian, ya. Kita juga mendengar kisah tentang Musa ketika dipanggil oleh Tuhan, ya, maka pada waktu itu Musa ini melihat ada belukar terbakar, ya, dan dia ingin mendekati, ya, mendekati pemandangan yang aneh itu sebab ada api tapi tidak terbakar, ya, tidak terbakar. Nah, itu saja. Kalau itu dikatakan api yang menghanguskan dosa, ya, dosa kita yang dihanguskan. Tapi bukan tubuh kita seperti yang dikatakan dalam Wahyu 16 itu, ya. Apinya Allah menghanguskan manusia sampai manusia hangus, ya, terbakar oleh api itu. Nah, firman Allah itu seperti api yang menghanguskan. Yang dihanguskan adalah dosa-dosa kita. Itu untuk sekarang, ya. Kalau kita terima firman Allah seperti api yang menghanguskan, maka itu adalah membakar dosa-dosa kita. Ya, saudaraku, firman Allah itu seperti api yang menghanguskan, ya. Dan yang dihanguskan itu adalah dosa-dosa kita. Itu tertulis dalam Ibrani 12 ayat 29. Tapi dalam Yeremia 23 ayat 29, coba dibaca ini. Di situ dikatakan Allah itu seperti palu, ya, palu
yang menghantam kekerasan hati manusia. Ya, Yeremia 23 ayat 29. Bukankah ya, firmanku seperti api? ya, Demikianlah firman Tuhan, dan ya, seperti palu yang ya, menghancurkan bukit batu. iya. Jadi satu saat firman Tuhan itu datang seperti api. Kita sudah dengarkan penjelasan tadi, itu adalah api yang membakar dosa, ya, dosa-dosa kita, tapi juga datang seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Apa ini maksudnya? Saudaraku, palu itu untuk menghancurkan kekerasan hati, ya, seperti bukit batu keras itu hatinya, ya, tidak mau berubah, tidak mau bertobat, itu kekerasan hati. Ya, itu dihadapkan dengan palunya Allah, ya, firman Allah itu sebabnya, ya, kalau kita datang dalam ibadah satu saat kita ini seperti dikejutkan, ya, dikejutkan oleh firman Allah yang menghantam kita. Keras sekali firman Allah itu. Kita tidak boleh kalau kita menghadapi hal seperti itu, lalu kemudian kita menghakimi, ya, seorang hamba Tuhan tuh, wah ini hamba Tuhan ini sentimen, ya, saya saya yang dituju, ya, tidak seperti itu. Kalau firman Allah itu keras dan tajam, itu ada maksud Allah supaya kita itu tidak menerima hukuman, ya, dari Allah bersama dengan dunia ini. Ya, lebih baik kita diingatkan sekarang oleh Tuhan supaya kita bertobat, ya, supaya kita berubah dari perilaku tingkah laku yang salah, ya, paham yang salah, keyakinan yang salah, kita berubah karena kita sudah dihadapkan dengan ini, ya, kekerasan hati dihadapkan dengan palunya Allah, ya, firman Allah seperti palu godam, ya. Kalau manusia menolak firman Allah, maka yang terjadi adalah mereka berurusan dengan apinya Allah ini. Ya, itu sebabnya jangan kita membaskan hati terhadap teguran firman Allah. Ya, dikatakan dalam Ibrani 4 ayat yang ke-7. Kalau kita mendengarkan firman Allah hari ini, jangan keraskan hati. Dan itu tiap kali kita datang dalam ibadah itu selalu kita dihadapkan dengan corak firman, ya, yang berbeda, ya. Kadang-kala firman itu datang kepada kita, aduh firman itu begitu keras, ya, keras sekali firman Allah ini. Nah, apa maksudnya? Supaya saudara jelas, ya, saudara bisa mengerti bahwa firman Allah yang keras itu adalah untuk menghancurkan kekerasan hati saudara. Nah, kita lihat, ya, pada zaman Nuh, Allah itu menghukum manusia atau daging itu dengan air bah, ya. Tapi nanti Allah akan datang dengan api, ya, yang menghukum manusia yang tidak bertobat. Ya. Jadi hukuman Allah untuk akhir zaman ini beda dengan hukuman Allah pada zamannya Nuh. Ya. Allah pada waktu selesai, ya, menghukum manusia, selesai air bah itu, maka Allah meletakkan apa itu seperti kalau ibaratnya itu seperti itu ya Sur. gendewaan untuk apa itu untuk panah itu ya, itu ada di langit, ya. Jadi itulah pelangi yang kita lihat. Biasanya itu terjadi setelah musim hujan ini akan berakhir, ya, itu tandanya ada pelangi. Beberapa kali saya lihat pagi-pagi, ya, di waktu saya duduk di depan rumah, saya lihat langit, saya lihat ada pelangi, ya. Nah, ini tandanya kasih Allah, ya. Ini untuk mengingatkan kasih Allah bahwa Allah tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi, tetapi ada hukuman yang tidak kalah hebatnya dengan hukuman yang terjadi pada zamannya Nuh, itulah api, ya. Firman Tuhan katakan, ya, coba kita baca ini dulu. Yesaya 66 ayat 15 dan 16. Yesaya 66 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ya. Yesaya 66 Yesaya ayat yang 66 ayat 15 dan 16. ya, Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan nah, kereta-keretanya akan seperti ya, puting beliung untuk ya, melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya ya, dengan nyala api. iya.
ini firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya Tuhan itu akan datang dengan api, ya nih, dan kereta-keretanya akan seperti apa? Puting beliung, ya, itu yang akan melampiaskan murka Allah dengan kepanasan dan hardiknya dengan api, ya. Jadi ini benar-benar setia, benar-benar merupakan satu hukuman yang hebat, ya, atas manusia yang tidak bertobat. Ya, ayat 16. Sebab Tuhan Ya, akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan nah, pedangnya. Dan iya, orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. iya, terbunuh oleh Tuhan dan akan banyak jumlahnya. Nah, ini firman Tuhan ini pasti digenapkan, ya. Kalau kita lihat, ya, kondisi, ya, kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, ya, ini bukan cuma di negara kita, di Indonesia saja, tapi di luar negeri juga, ya, terlanda pandemi, ya, COVID-19. Sepertinya COVID ini kok enggak ada selesai-selesainya, ya. Padahal sudah diusahakan dengan cara begini, cara, ya, seperti vaksin dan sebagainya itu untuk menanggulangi, ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya apakah ini juga merupakan, ya, salah satu sebab murkanya Allah juga, kita juga tidak tahu, atas manusia yang berdosa ini supaya bertobat, ya. Sebab kita yakini juga bahwa setelah ini, sebab kalau kita melihat manusia sudah tidak mampu lagi mengatasi, ya. Kalau dikatakan obat-obatan sudah menipis, rumah sakit sudah penuh, ya. Apa yang bisa diperbuat oleh manusia pada waktu itu? Kalau saudara mau tampil sebagai seorang saksi Kristus, itulah kesempatan untuk memberitakan firman Allah, supaya orang-orang yang belum percaya itu menjadi percaya. Ya, memang ada kesaksian, sudah ada kesaksian orang itu pada waktu dia kena virus itu, terinfeksi, ya, COVID itu, dia masuk di rumah sakit, ya, diisolasi, dan di situ ada juga orang yang sama seperti dia, ya, mengalami nasib seperti dia. Nah, pada waktu itu orang ini memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan Yesus. Ya, apakah saudara mau didoakan? Wah, dalam kondisi yang seperti itu, ya tidak mungkin lah mau menolak, ya. Kan butuh pertolongan, apalagi kondisi seperti ini seperti mengancam jiwanya. Nah, akhirnya sebenarnya orang itu bisa menerima Yesus lewat kesaksian yang disampaikan. Memang ada kalanya setiap orang seperti kejadian itu, orang itu sampai masuk di salah satu rumah sakit, ternyata di sana dia dibutuhkan untuk menjadi terang atau garam dunia, ya. Dia boleh memenangkan jiwa. Nah, ini kita lihat, Sofia, apinya Allah. Ya, ini begitu dahsyat, ya. Sebab dikatakan Tuhan itu akan menghukum semua yang hidupnya dengan api. Ya. Lalu kemudian, ya, kita akan melihat sekarang ini bumi ini sedang disimpan dengan api. Itu kata surat Petrus pasal 3. Coba kita akan baca, ya. Bumi ini sekarang sedang disimpan oleh api, ya. Dan oleh api pula bumi ini nanti akan dibinasakan. Jadi Allah itu akan menghukum dunia ini, menghancurkan dunia ini dengan api, bukan dengan air bah lagi, tapi dengan api. Ya, kita lihat, ya, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga sampai dengan 15, ya, bagian A. Ya, kita lihat sebagai ayat-ayat ini perlu kita baca, sebab ayat-ayat ini berbicara tentang akhir zaman, ya. Bagaimana tentang kondisi bumi pada waktu itu akan hancur, ya, karena api, ya. Lalu kemudian kemana orang beriman pada waktu itu? Nah, nanti jawabnya ada di situ. Ayat 3 sampai dengan 15. Silakan. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai dengan 5a. Yang terutama harus kamu ketahui ialah 15A, 15A, ya. 15. Yang Ya, terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu ya, orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. ya. Kita lihat ya, orang yang suka mengejek ini sekarang ini sedang musimnya, ya.
berita-berita hoax ya, saling memfitnah. Ini sekarang ini saja. Ini zamannya manusia, zaman akhir. Ya muncul ini. Tapi yang dimaksud di sini bukan cuma mengejek, saling mengejek ya antara sesama, tapi juga nanti melibatkan menghujat Allah. Coba diteruskan ayat 5. Ayat yang keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak Iya, bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu iya, dunia diciptakan. iya. Jadi ini hampir ya, hampir semua orang itu orang Kristen ya khususnya. Kalau melihat ayat ini ya tentang kedatangan Tuhan, tapi nyatanya kok Tuhan tuh enggak datang-datang ya. Lalu kemudian orang itu mulai ya melakukan kejahatan ya, mulai tidak mau hidup dalam kesucian lagi. Nah ini mereka ini tergolong orang-orang yang suka mengejek ya. Ayat yang kelima, ya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ya, Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. itu zamannya Nuh ya. Bumi dibinasakan dengan air bah. Sekarang ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan Ya, disimpan untuk ya. hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Iya. Jadi langit dan bumi ini sekarang terpelihara dari api dan disimpan, ya disimpan oleh api itu. Dan ini nanti akan dinyatakan itu pada hari penghakiman, ya di mana kebinasaan orang-orang fasik seperti yang kita baca tadi ya, dengan api itu juga mereka itu disiksa, dianiaya. Ya, ayat yang ke-8 akan Akan tetapi tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu apa? bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, Nah, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. iya. Satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun itu sama dengan satu hari. Apa maknanya ini? Ya, ya kalau kita baca dalam Roma tadi ya, pasal yang keempat tadi, pasal kedua tadi ya, ayat yang keempat tadi ya tentang kemurahan Allah, itu jangan dianggap enteng atau dianggap sepi ya. Kemurahan Allah, ya Allah itu bisa seperti kesabarannya seperti karet yang ditarik molor tadi. Nah itu bisa panjang sampai 1000 tahun, tapi bisa pendek menjadi satu hari. Ya, jadi jangan kita sangkakan masih lama Tuhan datang. Ya, nah lalu kemudian dengan mendadak Tuhan itu datang. Dalam kitab Maleakhi juga dikatakan, ya dengan mendadak Tuhan itu masuk ke rumahnya. Nah di situ kita melihat ya bagaimana dengan kondisi orang-orang yang belum siap pada waktu itu ya akan ya mengalami siksa dan aniaya. Ayat 9 kemudian ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, Iya. sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Iya. ia sabar terhadap kamu, karena Ya. ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan Iya. supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya, itu hatinya Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak menghendaki satu manusia pun binasa. Ya, malah Tuhan itu ingin supaya semua manusia berbalik dan bertobat. Itu hatinya Tuhan. Tapi manusia itu sendiri yang tidak mau bertobat, yang tidak mau berubah. Ya. Kemudian kita lanjut ayat 10. Ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada Ya. hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan Nah, unsur-unsur dunia akan hangus dalam ya. nyala api, dan Dalam bumi nyala api. Ya. dan segala yang Terus ada di atasnya akan hilang lenyap. hilang lenyap. Jadi lebih dahulu dibakar dengan api, dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dengan nyala api. Ya, saudaraku, mungkin ada pertanyaan dari saudara. Lalu kita waktu itu ada di mana? Ya, teruskan ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa Ya, suci dan salehnya kamu harus hidup. ya, harus hidup ya, betapa suci dan salehnya harus hidup. Jadi berarti kita harus berkondisikan ya, hidup dalam penyucian.
ya, dalam penyucian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, ya. Jadi kita harus berkondisikan walaupun ya dunia ini menjadi kacau, ya, kacau balau, ya, digoncang-gancingkan dengan semua keadaan, tapi tetap kita itu akan menjadi umat yang disucikan. Dari kesucian itu harus dipertahankan menjadi pakaian yang tidak sampai tercemarkan, ya, seperti itu. Ayat 12 kemudian, Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada ya, hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. iya. Setelah dalam ayat 12 dikatakan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi harinya Allah, kedatangan Tuhan itu juga saudara akan terpengaruh dengan kehidupan kita yang hidup dalam penyucian. Jadi kalau kita sudah siap, ya banyak orang yang sudah siap menantikan kedatangan Tuhan, maka Tuhan itu akan mempercepat kedatangannya. Jadi sekarang ini yang bisa melihat itu ya Allah sendiri, ya bagaimana kondisi gereja, bagaimana kondisi dari anak-anak Tuhan, ya zaman sekarang ini akhir ini, ya sebelum bumi ini dihancurkan, ya dibakar dengan api. Kalau memang kita ini bisa berkondisikan kondisi hidup dalam kesalehan, Tuhan akan segera datang. Ya, puji Tuhan. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit Ya, yang baru dan bumi yang langit baru, yang baru, bumi yang baru. di Ya, mana terdapat kebenaran. ini janji Tuhan. Ya, jadi saudara tidak usah risau, takut, ya bagaimana nasibnya nanti kalau hal itu sudah digenapkan, kehancuran bumi. Ya, sudah mungkin terbayang sebelumnya. Berarti kita akan juga ikut terbakar, hancur. Tidak, ya. Kita menantikan langit baru dan bumi baru yang di dalamnya terdapat kebenaran. Itu Yerusalem baru. Jadi setelah bumi ini dihancurkan, maka anak-anak Tuhan itu dipindahkan, ya, di satu tempat, yaitu langit baru, bumi baru yang berisi kebenaran. Ya, puji Tuhan. Ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus Ya, berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam tak perdamaian bernoda dengan Dia. di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia, ya, berkondisikan, yaitu kondisi yang tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Ya, ya, ini seperti yang tertulis dalam surat Efesus, ya, suratan dari Rasul Paulus, ya, nanti gereja Tuhan itu akan dihadapkan Tuhan dengan dirinya sendiri tanpa cacat kerut, ya, seperti itu keadaannya. Memang yang dikehendaki Tuhan itu adalah menjemput gerejanya itu menjadi gereja mempelai, sidang mempelai Tuhan. Ya, jadi kondisinya itu pada waktu itu sudah tidak ada cacat, kerut, sedikit pun tidak ada. Sedangkan kita sekarang ini masih belum sempurna, ya, masih ada cacat di mana-mana, ya, cacat dalam perkataan, cacat dalam perbuatan, cacat dalam pemikiran, ya, itu juga merupakan noda-noda yang menodai kehidupan kita. Tapi pada waktu kita dihadapkan dengan firman Tuhan yang dikatakan tadi seperti api yang menghanguskan, seperti godam, palu yang menghancurkan batu, kita menyerah, ya, tidak mengeraskan hati, maka kehidupan kita itu pelan-pelan kita akan dirubah oleh Tuhan. Ya, bagaimana hidup kita hari-hari akhir ini, baik dalam bersosialisasi dengan sesama, terutama sesama yang paling dekat suami istri, ya, itu harus ada perubahan. Jangan seperti waktu-waktu yang lalu, ya, kondisinya ya tetap seperti itu saja. Masih suka salah paham, masih suka bertengkar, ya, berselisih paham dengan saudara, dengan teman, ya, itu masih terjadi. Tapi kalau kita sudah mengalami penyucian, pasti kita akan berubah. Karena tujuan kita itu adalah hidup tanpa cacat, tanpa salah, yang tanpa salah, tanpa noda di hadapannya. Nah, itu yang disebut kehidupan yang akan mewarisi langit baru dan bumi baru. Haleluya. 15 bagian A saja dibaca. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Iya.
Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya, jadi kita kembali ke Roma 2 tadi ya, ayat yang keempat. Jangan anggap sepi ya kemurahan Tuhan. Jangan kita meremehkan waktu-waktu kelonggaran yang diberikan Tuhan. Saudaraku, sebenarnya kalau kita bisa mengerti ya maksud Tuhan dengan kondisi yang sekarang kita alami ini ya, dengan adanya musim pandemi ini, seharusnya kita harus sadar bahwa ini adalah waktu untuk kita berjaga-jaga untuk memperbaiki segala apa kekurangan-kekurangan kita, cacat celah, ya, noda-noda yang masih menempel dalam kehidupan kita dibersihkan dengan air firman, sehingga kehidupan kita itu tidak ada cacat celah, ya. Kita itu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara perhatikan firman Tuhan, dengar ini suara Tuhan. Sebab Tuhan menghendaki jangan sampai nanti kita ikut dihukumkan, dihancurkan bersama-sama dengan manusia akhir zaman ini ya, yang tidak bertobat itu. Nah, pada waktu Allah mencurahkan cawan murkanya yang keempat ini dalam Wahyu 16 tadi, ya, yang menjadi sasaran itu adalah matahari ya. Matahari yang sekarang ini, kalau kita lihat sekarang ini masih kadang-kadang turun hujan ya, jadi masih belum terasa sekali. Kalau kita sudah masuk dalam musim kemarau, terasa sekali ya, matahari itu menjadi begitu panas. Dan kalau kita belajar dari dari ilmu pengetahuan, katanya itu ada lapisan ozon yang sudah terkoyak ya, jadi menjadi bertambah panas ya, bertambah panas. Dan dalam Wahyu 16 tadi dikatakan sampai nanti itu membakar hangus. Kalau sekarang ini kita masih disarankan untuk berjemur ya, supaya kita mendapatkan vitamin D ya, untuk meningkatkan kondisi ya yang ada di dalam tubuh kita ini untuk melawan virus ya. Maka itu masih merupakan masih dibutuhkan untuk menghangatkan tubuh kita ya, untuk menjadikan obat ya. Tapi nanti matahari ini sudah bukan lagi bisa dijadikan obat ya, tapi matahari itu betul-betul akan menjadi sesuatu yang membinasakan manusia ya. Nah, kita lihat. Jadi matahari yang terkena curahan cawan murka Allah ini menunjuk pribadi Allah sendiri dengan murkanya yang dahsyat. Coba sekarang kita beralih kepada kitab Yoel ya. Yoel pasal 2 ayat 30 sampai dengan 32 ya. Yoel pasal 2 ayat 30 sampai dengan 32 ya. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Iya. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Iya, sebelum hari Tuhan itu berarti hari penghukuman ya. Sebelum kedatangan Tuhan itu terjadi ya beberapa kejadian, sampai di langit juga itu matahari berubah menjadi gelap ya, bulan menjadi darah sebelum kedatangan Tuhan ya. Bahkan juga dalam ayat yang dikatakan bintang-bintang berguguran. Ayat 32 ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti Amen. yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Haleluya. Setiap orang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ya, puji Tuhan. Jadi biarlah kita juga mengerti hari-hari ini kita lagi dibawa di dalam suatu keadaan ya, menjelang kedatangan Tuhan. Benar-benar Tuhan itu akan datang, ya. Kalau dulu mungkin kita terima firman Tuhan tuh, wah mana Tuhan kok nggak datang-datang ya, seperti tadi kita baca ya, itu pengejek-pengejek itu ya. Tapi sekarang kita tidak bisa menanggapi itu dengan seperti itu. Kita harus menanggapi firman Allah sebagai peringatan untuk kita yang masih diberi kesempatan, kita ini masih hidup ya, masih boleh menghirup udara, kita masih diberikan perpanjangan umur. Ya, kita mengerti apa maksud Tuhan dalam hari-hari yang akhir ini. Sekarang pasal 3. Pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Yoel pasal 3
Ya, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 17. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Ya, ini ya. Jadi yang diirik ini, yang disabit ini, itu manusia yang hidup di dalam kejahatan. Ya, saya pernah menerangkan juga dalam kitab Wahyu ya. Ketika malaikat yang diberikan apa itu alat penyabit itu menyabit ya, di situ dikatakan sabitan yang ada 2 kali. Setiap penuaian yang pertama yang dituai adalah orang-orang benar, penuaian yang kedua itu adalah orang-orang yang berdosa, sehingga darahnya mengalir ya setinggi kan kuda. Nah, itu merupakan satu pengirikan yang luar biasa. Ayunkan sabitmu, sebab sudah masa tua. Itu yang tua itu adalah dosa ya, yang sudah harus menerima hukuman ya. Sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan, kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka itu. Jadi sudah tidak ada ya, sudah tidak ada toleransi lagi. Allah akan mendatangkan hukuman kepada mereka itu ya, orang-orang jahat itu. Ya, ayat selanjutnya 14. Banyak orang di lembah penentuan. Nah, Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. iya, ada tempat yang namanya lembah penentuan, kata firman Tuhan. Jadi ini penentuan tentang hari kedatangan Tuhan. Banyak orang ada di tempat lembah penentuan. Ya, saya teringat perkataan Tuhan Yesus nanti satu waktu orang-orang itu dari segala penjuru bumi ini akan dikumpulkan di satu tempat ya, dan itu adalah untuk menyambut kedatangan Tuhan. Banyak orang menunggu di lembah penantian. Ya, teruskan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Nah, iya, mengerikan sekali. Ya, matahari menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Itu yang akan terjadi. Lanjutkan, ya. Ayat yang ke-16, Tuhan mengaum dari Sion. Dari Ya, Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Dan ya. langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan Bergoncang. adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng Iya, Tuhan adalah bagi perlindungan orang bagi Israel. umatnya dan benteng bagi orang Israel. Ya, orang Israel itu yang disebut orang Israel itu adalah orang ya, orang Kristen yang rohani. Jadi kita melihat ya, nanti keguncangan ini akan menjadi bertambah hebat ya. Maka Tuhan di sini menampilkan diri sebagai Tuhan tempat perlindungan bagi umatnya ya, benteng bagi orang Israel. Ya, kalau kita melihat saja dengan munculnya pandemi ini, dengan munculnya COVID ini, maka Mazmur 91 itu menjadi sering dibicarakan. Memang itu adalah janji perlindungan dari Tuhan. Dan mungkin ada orang juga yang bertanya, kalau Tuhan itu berjanji akan melindungi kita, mengapa ya ada juga orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang terkena COVID ya. Nah, ini bukan berarti perlindungan Tuhan itu janji perlindungan Tuhan itu tidak digenapkan, tidak ya. Tetap Tuhan akan menggenapi janjinya untuk melindungi kita. Jadi bagi kita yang hari-hari ini masih diizinkan oleh Tuhan mendapatkan panjang umur, kita tetap harus dengan yakin bahwa Tuhan akan terus membentengi kita, melindungi kita ya di saat-saat yang mengerikan ini ya. Berita tentang COVID ini menjadi semakin mengerikan ya, semakin menakutkan sampai harus dibuat peraturan ya untuk menutup mal-mal ya, menutup keramaian-keramaian, jam malam juga ya. Untuk saudaraku pada saat seperti ini saudara, kalau ada di gereja, mungkin saudara akan kepikiran juga bagaimana pulangnya nanti ya. Sedangkan sekarang sudah jam 8 kurang ya, kurang 5 menit. Mungkin kalau jam 8 nanti sudah ada apa tuh jam malam ya, jam malam. Tapi bersyukur saudara tidak perlu ya, tidak perlu takut dengan jam malam sebab saudara masih ada di rumah masing-masing ya. Jadi saudara harus tetap ya tinggal ya tenang dalam pikiran saudara ya. Nah, kita lihat kondisi
sudah menjadi semakin ya mengerikan ya, akan terjadi kegoncangan. Goncang apalagi? Nah, kita tidak tahu ya. Virus-virus ini ya berdatangan begitu rupa, penularannya juga ya semakin meningkat ya. Kalau dulu dikatakan terkena ya air liurnya atau terkena ya eh, eh, karena ada orang yang tidak sehat kemudian tertular dan sebagainya. Tapi sekarang bertambah ngeri saja. Masker dibuka sedikit saja dan beberapa detik sudah diserobot oleh virus ya. Itu kata berita-berita yang kita lihat ya. Saudaraku, ya memang kita harus tetap berjaga-jaga. Lebih saudara yang bekerja di lapangan ya, di kantor-kantor juga saudara ya bersosialisasi ya, berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar saudara. Harus tetap minta perlindungan dari Tuhan. Ingat firman Tuhan tadi ya, dikatakan Tuhan itu adalah benteng yang membentengi Israel. Ya, itu saudara pegang dan saudara tidak perlu lagi takut ya dibayang-bayangi oleh rasa khawatir yang menghadapi kejadian-kejadian itu. Nah, pada waktu Yesus disalibkan, ya, di situ disebutkan bahwa matahari tidak bersinar, ya, sehingga sekitar tempat itu menjadi gelap gulita, ya, mulai jam 12 sampai dengan jam 15, ya, 00, ya, selama 3 jam, ya. Saudaraku, pada waktu itu bagaikan Allah itu berduka cita, berkabung atas sengsara penderitaan dari putra ya satu-satunya. Dan mengapa sampai kejadian waktu itu di siang bolong itu tiba-tiba menjadi gelap gulita selama 3 jam. Itu bisa dibaca dalam Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 46. Ya, Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 46. Ya, ini suatu tanda di mana matahari itu ya itu merupakan bayangan dari pribadi Allah sampai tidak bersinar, itu berarti Allah sedang berkabung pada waktu itu karena melihat putranya disengsara. Ya, mari kita baca. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu Ya. kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya, biasanya jam 12 tuh panas-panasnya ya, terik matahari. Tapi pada waktu itu terjadi kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3 ya. Jam 12 sampai jam 3, 3 jam. Gelap gulita. Ya. Sebab apa? Sebab matahari tidak bersinar dan tabir Ya, bait suci terbelah 2. ini peristiwa yang luar biasa terjadi. Matahari tidak bersinar pada waktu itu. Gelap gulita. Dan bersamaan dengan waktu itu juga tabir bait Allah terbelah 2. Tabir itu yang membatasi ruangan suci dan ruangan maha suci, nah, di mana dari ruangan suci itu kita tidak bisa tembus pandang untuk melihat bagian dari ruangan maha suci. Ya. Sebab ruangan maha suci atau ruangan maha kudus itu hanya imam besar saja yang boleh masuk di situ. Imam-imam biasa tidak boleh masuk. Ya. Dan apa rahasia yang ada di balik tabir itu? Tapi pada waktu tabir itu terkoyak terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, maka terlihatlah benda yang ada di dalam ruangan maha kudus itu, yaitu tabut Allah, ya, bersama dengan petinya, tutup, maksudnya dengan tutupnya, ya, peti dan tutupnya itu. Dan itu bicara mengenai kesempurnaan dari gereja Tuhan. Haleluya. Dan itu digenapkan, ya, pada waktu Tuhan menurunkan kota Yerusalem baru, ya, di situ juga dikatakan sudah terlaksana, sudah selesai, ya, sudah rampung. Dan itu bicara soal kesempurnaan. Ya, pada waktu Yesus disalib itu adalah kata sudah genap yang didengungkan itu adalah sudah genap, di mana penyelamatan sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang mati di Golgota untuk menebus dosa-dosa manusia. Ya, ayat 46. Lalu ya. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, Ya. ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan Ya. sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ya, ini satu pemandangan yang menyedihkan sekali ya. Yesus sudah sampai pada tugasnya yang terakhir.
Ya, serahkan nyawanya kepada Bapa. Haleluya, dia sudah menyelesaikan semuanya itu. Ya, mengenai matahari yang gelap ini, saudara bisa juga baca. Coba siapkan kitab Wahyu kembali. Sekarang kita baca pasal 6, ayat 12, pasal 8, ayat 12, dan pasal 9, ayat 2. Ya, ini ketika ayat ini bicara mengenai matahari gelap. Ya, Wahyu 6, ayat 12. Ya. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Iya, itu kalau anak domba membuka meterai yang keenam. Tadi ini juga ditandai dengan matahari menjadi gelap dan ya seperti karung, dan bulan menjadi seperti darah. Ini persis dengan tanda-tanda yang disebutkan dalam kitab Yoel, ya, dinubuatkan oleh Yoel bahwa sebelum kedatangan Tuhan, matahari akan dibuat menjadi seperti rambut ya, hitam. Kemudian pasal 8 ayat 12. Pasal 8 Wahyu ayat 12. 8 ayat yang ke-12. Ya. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Ya, gelap sebab yang menjadi terang, ya, sumber terang ke matahari gelap, tidak bercahaya. Bulan juga menjadi gelap pada waktu malam, bertambah gelap, ya, malam itu jika tidak ada sinar bulan. Demikian pun juga sepertiga bintang-bintang, ya. Ini adalah tanda dari kejadian akhir zaman, ya, kegelapan akan melanda dunia ini. Ya, bagaimana nasibnya orang berdosa? Ya, mereka itu akan ketakutan. Bahkan dikatakan dalam cawan yang ketujuh itu dikatakan mereka ingin mati tapi tidak dapat mati, ya. Menyedihkan sekali. Ayat yang terakhir, Wahyu 9 ayat 2. Ya. Wahyu 9 ayat yang kedua. Ya. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Iya, jadi ada beberapa kali peristiwa, ya, yang menyebabkan matahari itu menjadi gelap, ya. Baik peristiwa pembukaan meterai tadi oleh anak domba, ya, itu juga menjadikan tempat menjadi gelap, ya, maupun juga kegelapan, ya, dari asap ini, ya, dari lubang yang tidak terduga itu. Matahari juga terpengaruh menjadi gelap, angkasa gelap, ya. Nah, saudara, ini semuanya itu mengarah kepada kehancuran dari benda-benda di langit, ya, benda-benda di langit, sepertiga benda-benda di langit, ya. Mengapa semuanya itu ditandai dengan sepertiga, ya? Sepertiga itu juga menunjuk kepada tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiga-tiganya melimpahkan hukumannya, ya. Dari total 21, ya, 3 kali 7. Ya, hukuman yang akan menimpa bumi ini. Saudaraku, bagaimana kita bisa bertahan hidup pada waktu itu? Kita tidak mungkin bisa bertahan hidup kalau kita tidak hidup dalam kesalehan, dalam kesucian, tanpa cacat, tanpa kerut, kata Rasul Petrus. Dan itulah nanti yang akan ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, mari kita renungkan firman Tuhan ini, ya, sebelum kita akhiri ibadah kita. Dan malam hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta ya nanti disiapkan nyanyian itu, dan Hendri tolong nyanyikan nyanyian. Manfaatkan waktumu. Ya, saudara boleh mengikuti ya nyanyian ini tanpa membuka mic, ya, jadi supaya suaranya itu tidak bertabrakan, ya. Sebab dalam ibadah Zoom ini kita tidak bisa nyanyi bersama kelihatannya menjadi satu tapi bertabrakan. Tapi kalau saudara tutup tetap, ya, dalam kondisi seperti sekarang sudah tutup itu mic, ya, hanya suara dari Hendri, ya, dengan Ervin tentunya juga ada di situ, ya, di sampingnya, dan saudara nikmati pujian. Saudara boleh menyanyikan, ya, tapi jangan dibuka mic-nya.
Puji Tuhan. Ya, silakan nyanyikan nyanyian itu. Kita ikuti nyanyian itu dan kita siapkan perjamuan kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Manfaatkan waktu. Detik-detik. Manfaatkan waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Haleluya. Waktu ini, waktu yang jahat, sungguh jahat. Sebagai anak Tuhan, mengerti kehendak Bapa, hidup dalam kasih seperti Yesus, sungguh indah. Ya, nyanyikan sekali lagi dan nanti saya minta Bapak Hengki ya berdoa juga ya, Bapak Hengki. Ya, kita tundukkan kepala, masuk hidupmu. Waktu ini, waktu yang jahat, sungguh jahat. Ya, haleluya. Sebagai anak Tuhan, mengerti kehendak Bapa, hidup dalam kasih seperti Yesus, sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau saat ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang seperti api Tuhan, yang boleh menghanguskan segala cacat celah kami Tuhan, yang boleh menghanguskan Tuhan segala noda-noda kami Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, seperti godam Tuhan, yang menghancurkan hati-hati kami yang keras Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolonglah kehidupan kami ini Tuhan, untuk kehidupan kami tidak mengeraskan hati kami Tuhan. Jikalau koreksi firman-Mu Tuhan, boleh mengoreksi kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mengeraskan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau masih memberikan kemurahan pada kami Tuhan. Dan kemurahan-Mu Tuhan boleh menuntun kehidupan kami Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan memperbaiki segala kelakuan kesalahan kami Tuhan. Kami boleh bertobat Tuhan. Karena Tuhan, jika tidak Tuhan, api yang hukuman itu Tuhan akan menghanguskan kehidupan kami Tuhan. Jangan sampai di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu tolonglah kehidupan kami ini Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan menghargai kemurahan-Mu Tuhan. Dan menghargai Tuhan kesempatan yang Tuhan masih berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, yang selalu boleh mengoreksi kehidupan kami ini Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kehidupan kami Tuhan tidak sempurna. Kami masih penuh dengan cacat celah Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami butuh firman-Mu senantiasa Tuhan, untuk mengoreksi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, yang selalu menyucikan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan malam hari Tuhan, kembali kami berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan. Berikan Bapak Gembala kami hikmat-Mu Tuhan.
urapamu Tuhan, terbukakan rahasia firman-Mu Tuhan pada akhir zaman ini Tuhan. Karena kami membutuhkan firman-Mu Tuhan yang keras Tuhan untuk mengoreksi Tuhan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berikan Bapak Gembala kami Tuhan kekuatan, kesehatan Tuhan yang sempurna Tuhan. Jauhkan Bapak Gembala kami dari sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya kami juga dikuduskan. Kuasa-Mu Tuhan melayakkan kami. Itu berkati setiap pribadi yang akan makan dan minum perjamuan suci. Layakkan kami Tuhan. Bila ada kesalahan-kesalahan kami sebelumnya Tuhan, mohon ampun Tuhan, mengampuni kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut perjamuan suci malam hari ini. Amin. Kita nyanyikan, mendengar nyanyian ini kembali, nyanyikan kembali, dan kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan kita, ya. Kawan, lah. Manfaatkan waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu ini waktu yang jahat, sungguh jahat. Sebagai anak Tuhan, mengerti kehendak Bapa, hidup dalam kasih seperti Yesus, sungguh indah. Amin. Mari kita angkat tubuh kita di tangan kanan kita, ya, di tempat sudah masing-masing. Kita angkat tubuh Tuhan di tangan kanan, ya, dan kita mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dalam Injil Matius 26 ayat 26 sampai dengan 28 yang berbunyi demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Kita pindahkan cawan di tangan kanan. Angkat lebih tinggi dari kepala, dan firman Tuhan selanjutnya mengatakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini bersama, yaitu Tuhanku mau berterima kasih. Haleluya. Dan kita menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhanku ingin berterima kasih. Haleluya. Oleh sebab kasih dan perhatianmu, dinyatakan dalam pribadiku lewat pemeliharaan firman-Mu.
Inilah Tuhan persembahan kami di hadapan, yaitu tubuh kami, Tuhan, yang disucikan oleh firman-Mu, bahkan juga roh dan jiwa kami, agar kami boleh selalu hidup berkenan di hadapan Engkau, Tuhan. Kami boleh menghampiri Engkau para rasa takut ini, karena kami sudah dibasuh dengan darah baru. Tuhan, malam hari ini hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit, terutama mereka yang terpapar, Tuhan, dan Tuhan, COVID, yaitu virus corona, di antaranya Ibu Tiara, sampai sekarang masih Tuhan isolasi mandiri, Tuhan, juga saudara Gatot, Tuhan, yang juga terpapar COVID dan ada di Mojokerto. Engkau juga melawat Tuhan, saudara kami. Engkau juga melawat Tuhan, saudara dari Ibu Kris, Tuhan, kakak dan kakak iparnya yang ada di Semarang. Engkau juga lawat Tuhan. Dan kami juga berdoa dan serahkan Tuhan, saudara dari Ibu Linda. Engkau juga ulurkan tangan menjamah mereka. Segala sakit penyakit virus corona yang melekat, bahkan yang sudah masuk ke paru-paru, di dalam nama Yesus dipatahkan kuasanya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami bagaimana Engkau ingin membentengi Israel, membentengi kami Tuhan. Itu berarti Engkau menjamin memberikan perlindungan pada kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami dari keluarga Getsemani mengucap syukur karena Tuhan masih mengingat kami, masih melawat kami, sekalipun kami hanya dalam ibadah Zoom. Tuhan berkati kami semua yang hadir, tak seorang pun Tuhan yang tinggalkan kami. Dan sekarang saudara dikasih Tuhan, terima berkat anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan cintanya daripada Allah Sang Putra, dan Roh-Nya yang kudus akan diikut sertakan menyertai kita, mengawal hidup kita, menuntun kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya bersama katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Gembala. Terima kasih atas pelayanan Pak Gembala. Demikianlah ibadah PA kita malam hari ini.